Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Irma di pelajaran biologi. Biologi is fun. Nah baik, hari ini kira-kira kita belajar tentang apa? Apa ya? Ayo. Oke, hari ini kita belajar tentang peranan virus. Ada peranan yang menguntungkan dan juga merugikan. Kira-kira dari buku sudah dibaca belum? Yang menguntungkan apa, yang merugikan apa? Nah, mungkin sekarang ada yang sudah baca, ada yang belum ya. Jadi di sini Ustazah akan menjelaskan biar kalian anak-anakku bisa mengerti. Oke, apa saja peranan virus dalam kehidupan manusia? Peranannya ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Untuk yang menguntungkan ada yang membuat antitoksin, kemudian yang kedua ada melemahkan bakteri, dan yang ketiga untuk menghasilkan vaksin. Sedangkan yang merugikan itu adalah ada 3 juga, menyebabkan penyakit pada hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Yang pertama ada antitoksin. Nah, kalau antitoksin itu apa? Membuat antitoksin atau menggabungkan DNA virus dengan DNA gen lain yang menguntungkan sehingga sifat menguntungkan ini dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi. Sebagai contoh, ke dalam DNA virus disambungkan DNA atau gen manusia yang mengontrol sintesis antitoksin atau pelawan racun. Selanjutnya, gen tadi disambungkan ke sel bakteri oleh virus lisogenik. Sel bakteri kini membuat gen manusia, yaitu gen penghasil antitoksin. Dengan kata lain, bakteri yang semula tidak dapat memproduksi antitoksin manusia, sekarang mampu memproduksi antitoksin manusia. Bakteri kemudian terus-menerus membelah diri, berarti setiap sel menghasilkan antitoksin DNA manusia. Antitoksin yang diproduksi dapat digunakan untuk melawan penyakit pada manusia, dan jika dipelihara terus-menerus akan membuat bakteri itu terus membelah seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa virus dapat dititipi kehidupan atau organisme lain yang dimasukkan ke dalam sel bakteri tersebut. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat sendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, bakulovirus, dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan basilovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya. Selain itu, virus juga pernah digunakan untuk mengendalikan hama kelinci. Di Australia pada tahun 1835, kelinci merupakan hama pertanian yang menyebabkan kerusakan. Kemudian yang kedua ada untuk melemahkan bakteri. Bakteri patogen, contohnya bakteri difteri, dapat dilemahkan. Setelah bakteri itu, bagaimana cara melemahkan bakteri? Jadi bakteri difteri tadi diinfeksi oleh virus lisogenik. Setelah virus lisogenik itu menginfeksi bakteri difteri, maka sifat patogenitas dari bakteri difteri itu akan merendah atau menjadi lemah. Setelah itu yang ketiga ada vaksin. Nah, dari vaksin ini apa? Vaksin adalah virus yang dilemahkan atau telah yang mengalami kematian. Jadi virus yang telah mati atau yang telah dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Setelah itu tubuh kita akan merespon, oh berarti ini ada serangan dari virus atau serangan dari bakteri, seperti itu. Setelah tubuh kita menerima virus yang telah dilemahkan tadi, kita akan membentuk antibodi. Nah, antibodi itu yang dipersiapkan jika virus yang sama tapi dengan tingkat virulensi yang lebih parah atau virus yang aslinya bukan yang dari vaksin tadi menyerang kembali tubuh kita, kita sudah punya antibodi yang telah dibentuk pada saat vaksin yang lemah tadi dimasukkan dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan sejarah vaksin atau cara masuknya vaksin? Pada tahun 1796, peneliti Edward Jenner menyuntikkan material dari virus cowpox ke bocah laki-laki berusia 8 tahun dengan dugaan bahwa hal tersebut akan memberikan perlindungan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan orang dari wabah mematikan virus smallpox. Dan hal itu berhasil. Dan ini menjadi kasus vaksin pertama yang pernah ada. Tapi, mengapa itu bisa berhasil? Untuk mengerti bagaimana vaksin itu bekerja, kita perlu mengetahui bagaimana sistem imun pada saat ada penyakit.
Ketika mikroba asing menyerang kita, sistem imun memicu respon secara berkelanjutan. Tanda-tanda bahwa respon imun ini bekerja adalah batuk, bersin, radang, dan juga demam yang berfungsi untuk menangkal dan membersihkan tubuh dari hal-hal yang mengancam seperti bakteri. Respon imun bawaan ini juga memicu sistem pertahanan kedua yang disebut imunitas adaptif. Sel khusus yang disebut sel B dan sel T juga dibuat untuk melawan microbes, termasuk virus. Juga menyimpan informasi tentang virus tersebut, bagaimana bentuk virus itu, dan bagaimana menyerang balik mereka. Ilmu ini menjadi lebih mudah dipahami jika patogen yang sama menyerang tubuh kita kembali. Namun terlepas dari semua ilmu itu, masih ada resiko yang terlibat. Tubuh membutuhkan waktu untuk mempelajari bagaimana merespon patogen dan membangun sistem pertahanan. Selain itu, jika tubuh terlalu lemah untuk melawan balik ketika virus menyerang, mungkin akan menghadapi resiko yang lebih serius. Tapi bagaimana jika tubuh kita telah mempersiapkan respon imun sebelum seseorang jatuh sakit? Disinilah maksud dari vaksin, menggunakan prinsip yang sama yang digunakan tubuh untuk mempertahankan dirinya. Saintis atau ilmuwan menggunakan vaksin untuk memicu kekebalan adaptif tubuh tanpa membuat manusia terkena penyakit dengan tingkat patogenitas yang tinggi. Hal ini menghasilkan vaksin yang bekerja secara unik, dipisahkan menjadi beberapa tipe yang berbeda. Pertama, kita memiliki vaksin hidup yang dilemahkan. Dibuat dari patogen itu sendiri tetapi versi yang lebih lemah dan jinak. Selanjutnya kita memiliki inaktif vaksin, yang mana patogen telah dimatikan. Pelemahan dan inaktif merupakan dua jenis vaksin, memastikan bahwa patogen tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Tetapi seperti penyakit pada umumnya, mereka memicu respon umum, mengajarkan tubuh kita untuk mengenali serangan virus dengan membuat profil patogen atau virus dalam persiapannya. Sisi negatif adalah vaksin hidup yang dilemahkan bisa sulit dibuat. Mereka aktif dan cukup kuat. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah tidak dapat memilikinya, sedangkan vaksin inaktif tidak akan menciptakan kekebalan jangka panjang. Jenis lainnya merupakan vaksin subunit. Dibuat hanya dari satu bagian dari patogen, disebut antigen. Bagian tersebut benar-benar memicu respon imun dengan lebih mengisolasi komponen spesifik antigen seperti protein dan polisakarida. Vaksin ini dapat memicu respon spesifik. Saintis sekarang sedang menyiapkan vaksin yang benar-benar baru yang disebut dengan vaksin DNA. Untuk jenis ini, mereka mengisolasi gen yang membuat antigen spesifik. Tubuh perlu memicu tanggapan kekebalannya terhadap patogen tertentu ketika disuntikan ke dalam tubuh manusia. Gen tersebut menginstruksikan sel-sel di dalam tubuh untuk membuat antigen. Ini menyebabkan sistem imun menjadi lebih kuat dan menyiapkan tubuh untuk ancaman virus di masa depan. Karena vaksin hanya mengandung materi genetik tertentu, tidak mengandung bahan lain dan patogen lainnya yang dapat berkembang menjadi penyakit dan membahayakan pasien. Jika vaksin ini berhasil, kita mungkin membuat treatment yang lebih efektif untuk patogen invasif di tahun-tahun mendatang, seperti penemuan luar biasa Edward Jenner, mendorong pengobatan modern selama beberapa dekade yang lalu, bahkan memungkinkan kita untuk mengobati penyakit seperti HIV, malaria, Ebola, dan COVID-19 suatu hari nanti. Kemudian ada yang peran merugikan. Peran merugikan ini ada yang disebabkan oleh virus, jadi ada penyakitnya ada 3, ada pada manusia, pada hewan, dan juga pada tumbuhan. Bisa kita lihat ya dari slide ini, kalau misalkan yang dari tumbuhan apa aja, dari manusia apa aja, dari hewan apa aja, paling banyak untuk manusia ya. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan ada virus flu, kemudian virus hepatitis, bahkan virus HIV ya, penyakit AIDS yang terkenal ganas. Yang pertama adalah penyakit pilek. Pilek disebabkan oleh virus ya. Jadi pilek itu disebabkan oleh virus. Kemudian ciri-ciri dari orang pilek adalah dia bisa menularkan dari penderita atau kontak langsung. Kira-kira ciri-cirinya apa aja? Ciri-ciri dari pilek adalah hidung berair, kemudian mungkin demam. Setelah itu membran mukosanya membesar atau membran hidungnya membesar. Setelah itu juga pilek sebenarnya tidak terlalu berbahaya, namun jika terdapat infeksi kedua dari bakteri, pilek menjadi berbahaya. Nah, pilek tidak dapat diatasi atau diobati dengan antibiotik, karena antibiotik hanya dapat diatasi oleh
penyakit yang disebabkan oleh bakteri, sedangkan pilek disebabkan oleh virus. Kemudian ada yang kedua, influenza. Ternyata influenza sama pilek itu berbeda virusnya, seperti yang tadi slide awal ya. Yang akan menyerang sistem pernafasan kita. Virus influenza dirasa lebih kuat atau tingkat patogenitasnya lebih tinggi. Tuh. Selain itu juga ada virus corona yang baru, corona lagi, capek nih gitu. Tapi karena corona kita tidak bisa bertemu ya nak ya, dan kita hanya bisa bertatap lewat layar gitu, tidak offline, tidak luring. Oke, bagaimana caranya virus itu masuk ke dalam tubuh kita? Jadi pertama, jika kita pertahanan tubuh lemah seperti virus corona ya. Jadi virus corona kan dia lewat droplet atau cairan penderita. Misalkan cairan penderita tadi kita pegang, kemudian tidak sengaja kita menyentuh muka atau bagian-bagian mukosa yang lebar, itu akan masuk melalui pernafasan. Kemudian itu disebut dengan antigen. Jadi dalam tubuh kita sudah ada merespon atau tubuh kita merasa kalau misalkan itu adalah sesuatu hal yang seharusnya dikeluarkan. Jadi dari virus tadi yang pokoknya semua virus atau benda asing yang dari luar masuk ke dalam tubuh itu disebut dengan antigen. Jadi antigen masuk ke dalam tubuh, kemudian antibodi yang dibentuk berdasarkan sel B dan sel T tadi yang seperti di video itu akan datang kemudian menghancurkan dari si virus itu jika berhasil. Namun jika tidak berhasil, virus akan masuk ke dalam tubuh kita dan dia dapat memperbanyak diri. Seperti itu ya. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan tentang bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, atau virus itu bagaimana bisa menginfeksi tubuh kita sehingga menjadi beberapa penyakit yang tadi sudah kita jelaskan di awal tadi ya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh.
Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget. Dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Yang kedua yaitu penyakit yang menyerang hewan. Ada tetelo, kemudian ada rabies juga bisa kita lihat di sini. Terus yang ketiga pada tumbuhan. Tumbuhan apa aja nih? Nah, tumbuhan ada penyakit TMV yang kemarin diteliti oleh beberapa ilmuwan. Kemudian yang kedua ada CVPD pada jeruk dan lain-lain, bisa dilihat di sini ya. Jadi itu bisa kalian lihat baik-baik atau dihafalkan karena beberapa soal nanti ya, beberapa soal misalkan ada yang mau ikut olimpiade atau nanti ada ujian nasional dan lain-lain, itu kebanyakan untuk virus itu menjelaskan atau melihat mana penyakit yang disebabkan oleh virus dan mana penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Seperti itu tuh ada kisi-kisinya aja sih Ustazah memberikan penjelasan ini kayak gitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan Ustazah ini, bisa di chat Ustazah, tidak apa-apa. Untuk nomornya nanti akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Nah, untuk next video akan Ustazah jawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya. Sekian video dari Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء